Saya Aditama Rehan Alparejarianto. Saya Andika Jaya Saputra. Perkenalkan, nama saya Andana Adriano. Perkenalkan, saya Aji Satrio Permana dan berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Puskesmas. Puskesmas adalah unit pelayanan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu atau sebagian wilayah kecamatan. Yang pertama, sarana pelayanan kesehatan. Yang kedua, unit pelaksanaan teknis menyelenggarakan pembangunan kesehatan kabupaten atau kota. Sebagai organisasi publik, Puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu, setiap puskesmas perlu membangun standar pelayanan minimal. Hak puskesmas. Yang pertama, membuat peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan kondisi atau keadaan yang ada di puskesmas tersebut. Yang kedua, mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala peraturan puskesmas. Yang ketiga, mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala instruksi yang diberikan dokter kepadanya. Yang keempat, mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang kelima, mendapatkan imbalan jasa pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Kewajiban puskesmas mematuhi peraturan dan perundangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, memberikan pelayanan pada pasien tanpa membedakan golongan atau status pasien, merawat pasien sebaik-baiknya dengan tidak membedakan kelas perawatan, menjaga mutu perawatan tanpa membedakan kelas perawatan, menyediakan sarana dan alat-alat medik sesuai dengan standar yang berlaku, menjaga agar semua sarana dan alat-alat senantiasa dalam keadaan siap pakai, merujuk pasien ke rumah sakit lain apabila tidak memiliki sarana, prasarana, alat-alat, dan tenaga yang diperlukan, melindungi dokter dan memberikan buatan administrasi dan hukum bila mana dalam melaksanakan tugas dokter tersebut mendapatkan perlakuan tidak wajar atau tuntutan hukum dari pasien atau keluarganya, mengadakan perjanjian tertulis dengan para dokter yang telah bekerja di puskesmas tersebut, memberikan standar dan prosedur tetap untuk pelayanan medik, penunjangan medik maupun non-medik, mematuhi kode etik puskesmas. Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar pelayanan minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator, dan nilai. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum terhadap masyarakat. Adapun fungsi standar pelayanan minimal puskesmas adalah menjamin terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata, lalu agar terjaminnya serta tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai pemerintah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat, juga sebagai pedoman pengukuran kinerja penyelenggara bidang kesehatan. Yang terakhir adalah acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang kesehatan dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring. Tujuan standar pelayanan minimal puskesmas. Yang pertama adalah pedoman bagi puskesmas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat, lalu terjaminnya hak masyarakat dalam menerima layanan. Selanjutnya dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan, lalu sebagai alat akuntabilitas puskesmas dalam penyelenggara layanannya. Yang terakhir adalah mendorong terwujudnya checks and balance serta transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan puskesmas agar tercipta. Standar pelayanan minimal ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau satuan rujukan target nasional tahunan,
cara perhitungan, rumus pembilangan, penyebut, standar satuan pencapaian kinerja, dan juga sumber data. Prinsip penyusunan standar pelayanan minimal puskesmas. Di dalam menyusun standar pelayanan minimal, telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, konsensus. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, nyata. Yang keempat, terukur. Yang kelima, terbuka. Yang keenam, terjangkau. Yang ketujuh, akuntabel. Dan yang kedelapan, bertahap. Definisi operasional standar pelayanan minimal Badan Layanan Umum. Jenis pelayanan kesehatan dasar. Indikatornya yang pertama mencakup kunjungan ibu hamil keempat. Yang kedua, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Yang ketiga, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Yang keempat, cakupan pelayanan nifas. Yang kelima, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani. Yang keenam, cakupan kunjungan bayi. Yang ketujuh, cakupan desa atau kelurahan universal child immunization. Yang kedelapan, cakupan pelayanan anak balita. Yang kesembilan, cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 sampai 24 bulan keluarga miskin. Yang ke-10, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan. Yang ke-11, cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat. Di slide 17, ada jenis pelayanan kesehatan dasar. Indikator 12, cangkupan peserta KB aktif. Terus di slide 18, jenis pelayanan kesehatan dasar. Indikator 13, cangkupan penemuan dan penanganan penderita penyakit. 14, cangkupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin. Terus di slide 19, ada jenis pelayanan kesehatan rujukan. Indikator 15, cangkupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Terus yang ke-16-nya, cangkupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan. Lanjut di slide 20, jenis pelayanan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB. Indikator 17, cangkupan desa atau kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidik epidemiologi 24 jam. Slide yang ke-21, ada jenis pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Indikator 18, cangkupan desa siaga aktif. Di sini PPT paparan kami selesai. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.